Tiga paman. Kasihanilah. Kasihanilah. Apakah sudah dinetralkan? Oke. Semuanya tergantung pada Patron Fen dan Patron Sao untuk menyelamatkan. Jika tidak, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tiga paman. Berhenti memukul. Jangan bertengkar lagi, ini semua tipu daya Yuan Shen. Seperti yang dikatakan Master Sang, Yuan Shen adalah Chen Kun. Saya ketahuan oleh tiga paman hari itu. Dia mengungkapkan identitasnya. Ketika saya menghadapinya, saya tidak menyangka dia sudah membius saya sebelumnya. Membuat saya kehilangan kekuatan batin. Mereka menahan saya di rumah. Oh, dia juga mengancam adik saya Kongsi. Ambil alih seluruh kuil Shaolin. Membuat konvensi pembantaian singa seperti itu. Ming Jiao baik kepada Shaolin. Cult Master Sang, pergilah ke penjara bawah tanah. Bawa si Dacia ke atas. Tinggalkan kuil Shaolin. Terima kasih Master Kong Wen. Ayah angkat. Xie, kamu telah membunuh banyak orang. Dosa besar. Hari ini saya akan di depan para pahlawan dunia. Saya akan menghancurkanmu menjadi abu. Menghilangkan bahaya besar dari dunia bela diri. Ziruo. Tidak. Sang Wuji. Kamu yang menempatkan saya pertama. Saya ingin kamu menyesal seumur hidup. Tidak. Ziruo, orang yang kamu benci adalah saya. Tidak ada hubungannya dengan ayah angkat saya. Saya mohon kamu menyelamatkan ayah angkat saya. Nyawa untuk nyawa. Yo Ziruo. Kamu meracuni kami, mencuri pedang pembunuh naga. Perbuatan memalukan. Malu kamu masih berani mengatakan orang lain tidak ada di sini. Sungguh pasangan pria dan wanita yang tidak tahu malu. Apakah kamu ingin merasakan kekuatan cakar tulang putih Juin? Jangan bunuh dia. Aku mohon maafkan Ziruo. Nona, kau telah menyelamatkan hidup ayah dan anakku. Aku merasa sangat berbudi. Nona Yo itu jahat. Jika kau terus berbicara, kau kemari. Sooner or later, dia akan dihukum. Tapi hari ini, aku mohon Nona untuk menyelamatkan nyawanya. Golden Retriever menyesal begitu cepat. Hari ini aku akan memberimu maaf. Lakukan sendiri. Kak, tolong tetap di sini. Terima kasih atas banyak bantuan kakak. Terima kasih banyak. Aku hanya berharap meninggalkan namaku Zhang Wuji. Dia akan dibalas oleh musim semi suatu hari nanti. Di bawah Gunung Zhongnan, kuburan orang hidup, pahlawan condor, sungai dan danau yang punah. Acara geng pengemis, tolong bantu sebaik mungkin Guru Zhang. Mowgli patuh. Kamu baik-baik saja? Ayah angkat. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, hahaha. Chen Kun. Chen Kun, keluarlah untukku. Chen Kun. Di mana Chen Kun? Di mana Chen Kun? Bagaimana bisa ada ayah angkat Chen Kun? Tidak ada Chen Kun. Ayah angkat. Chen Kun. Kau mungkin telah mengubah wajahmu. Tapi kau tidak bisa mengubah suaramu. Tawamu membuat Xie Sun tak terlupakan.
Tak terlupakan. Tunggu sebentar. Pria itu jujur. Mengapa kau tidak menunjukkan warna aslimu? Chen Kun. Orang-orang jahat ini mengganggu tanah Buddha, meremehkan faksi ini. Dosa tak termaafkan. Mirip Shaolin Putri Perendah. Siapapun di kultus iblis, tembak sampai mati. Ya berhenti. Yuan Zhen, kamu adalah pengkhianat Shaolin. Kamu merencanakan kekuatan kepala biara. Seseorang datang dan tangkap Yuan Zhen untukku dulu. Kongmen Kongsi dan yang lainnya bersekongkol dengan kultus iblis. Mengkhianati agama. Mereka adalah pengkhianat. Kamu tak mengangkat perang. Mulut berdarah. Kamu menggunakan racun untuk mengintimidasi kami. Ayo tangkap pengkhianat Shaolin Yuan Zhen untukku. Yuan Zhen jahat dan benar. Kamu merencanakan untuk mengambil alih posisi kepala biara Shaolin. Delusi aku takut. Chen Kun masih ditangkap. Pahlawan. Apa yang terjadi hari ini? Semua disebabkan olehku dan Chen Kun. Aku sudah menyimpan dendam dengannya selama bertahun-tahun. Harus ada akhirnya hari ini. Guru. Kamu mengajarkan semua ilmu bela dirimu padaku tapi juga membunuh seluruh keluargaku. Kebencian besar. Akan ada akhirnya hari ini. Xie Sun Halo. Satu gerakan untuk mengalihkan perhatian. Aku bertanya padamu berapa banyak pahlawan yang mati di tanganmu. Hari ini, kamu telah menarik banyak iblis dari Mingjao. Mengganggu tempat suci Buddha kami. Rusa adalah kuda. Membutakan kepala biara. Melawan pahlawan dunia. Xie Sun. Aku akan mengajarkanmu ilmu bela diri yang baik. Tidak kusangka kamu merusak dunia. Sepertinya aku harus membereskan hari ini. Meluruskanmu Chen Kun, seorang penjahat yang menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Hari ini. Pahlawan dunia berkumpul. Tolong berikan aku Xie Sun sebagai saksi. Aku Xie Sun melakukan banyak kejahatan. Tidak pernah berpikir untuk memaafkan diriku sendiri. Bisa membunuh jiwa. Memperkosa istriku. Membunuh seluruh keluargaku. Bahkan anak-anakku. Jatuh lagi sampai mati. Selama beberapa dekade ini, aku membalas dendam ini. Dan melakukan kejahatan atas namanya. Itu adalah bencana. Aku sudah menunggu hari ini, selama beberapa dekade. Chen Kun, dia membunuh 13 anggota keluargaku. Dan yang benar. Menurutmu haruskah aku melapor? Ayah angkat tolong lawan balik. Dia adalah guruku. Apa salahnya membiarkan dia memukul dan menendang? Verles cepat kirim senjata tersembunyi. Membutakan mata Chen Kun. Ayah angkatku tidak akan pernah mengizinkanku melakukan ini. Tidak sengaja. Chen Kun tidak enakan merasa takut sampai mati? Karma.
Baik itu baik. Oh, sangat mengantuk. Kamu membunuh 13 anggota keluargaku. Seharusnya aku memukulmu 13 kali. Seven Wounds Fist, tapi sekarang ilmu bela dirimu sudah hilang. Kebutaan. Tidak ada bahaya lagi. Maka 13 pukulan sisaku. Tidak ada lagi pertarungan. Baju. Jangan lepaskan. Ah, Guru-guru. Rokin. Aku menyerahkan ilmu bela diriku. Hari ini aku akan mengembalikan apa yang kau berikan padaku. Mulai sekarang, kita tidak punya kebencian. Uyu. Kamu tidak bisa melihatku. Aku juga tidak bisa melihatmu. Pahlawan. Xie Sun belum membalas dendam keluarganya selama beberapa dekade terakhir. Mungkin telah menyakiti kerabat guru dan temanmu. Xie Sun bersujud di hadapanmu hari ini. Jika kamu ingin membalas dendam mereka, ingin membunuhku, datang dan ambil nyawaku. Uji. Jangan lewati kamu. Jangan balas dendam. Itu hanya akan menambah dosa ayah angkat. Kamu punya alasan yang kuat. Tapi kesalahan besar sudah terjadi. Sekarang aku mendapatkan hasil ini lagi. Semua ini salahmu. Aku lahir sebagai Tianzun yang tak terbatas. Xie Sun, kamu menyakiti muridku. Merampas skor tinju 7 luka milikku. Aku harus membalas dendam ini. HMPH. Xie Sun, kamu membalas dendam pribadimu. Menyakiti temanku, menyakiti pamanku. Hari ini aku pasti akan membalas dendam untuk teman dan pamanku. Xie Sun, kamu pantas menerimanya hari ini. Bah. HMPH. Raja Lang Alis Putih dan putranya bilang ada urusan mendesak untuk bertemu. Anak buah pemimpin tidak mengecewakan misi mereka. Ayo temani raja dan putranya. Temui pemimpin. Paman Huikong mengunjungi Master Kong Wen. Tidak perlu sungkan. Aku tidak tahu kenapa aku datang menemui Launa. Master Kong Wen, di perjalanan menuju kuil Shaolin, Kami mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. ayah dan anak Ruyang memimpin 20.000 pasukan berkuda Yuan. Menuju kuil Shaolin? Hahaha. Kalian yang disebut pahlawan ini, Ikut terkubur bersamaku saja.
Diam kau. Percaya atau tidak aku akan memotong lidahmu. Guru besar. Uskup-uskup. Pemimpin. Ayah angkat. Ayah angkat. Apa yang terjadi? Sekarang 20.000 bala bantuan sedang menuju kuil Shaolin. Kami curiga mereka datang untuk menyerang kuil Shaolin. Baiklah, mari kita turun gunung. Pukul dia. Oke, jangan khawatir. Ini bala bantuan. Bergerak bolak-balik juga biasa. Tidak perlu mengepung Shaolin kan? Siapa pemimpinnya? Raja Ruyang dan putranya. Ada yang tahu siapa dia? Dia adalah putri Raja Ruyang, Putri Xiaomin. Ah, Xiaomin. Putri Xiaomin. Bagaimana bisa dia? Ya, Profesor Cheng sebenarnya bersama orang seperti itu. Ya. Putri Permaisuri menyusup ke konferensi pembantaian mayat. Pasti ada sesuatu yang lain. Mungkin dia memberitahu. Ingin menangkap kita semua. Dia sedang mencarinya. Apa itu? Apakah itu mata-mata? Ya, jika dia. Ayo tangkap dia. Tangkap. Tangkap. Para senior. Mohon dengarkan generasi muda. Nona Zhao sudah lama memutuskan hubungan dengan ayah dan saudaranya, meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya. Dia juga membantu kami mengungkap Chen Kun tadi. Segala macam konspirasi sudah terlihat oleh semua orang. Fearless di sini memohon kepada semua orang untuk memberinya kesempatan. Jangan mempermalukannya lagi. Master Zhang. Sudah lama ada rumor di dunia persilatan bahwa Anda memiliki hubungan pribadi dengan penyihir ini. Itu sebabnya Anda membantunya di mana-mana. Di kuil Wanan penyihir ini. Bagaimana Anda mempermalukan 6 sekte kami? Apakah Anda ingat? Ingat. Benarkah? Kuil Wanan kami banyak menderita penghinaan. 2 jari saya juga dipotong oleh anak buahnya. Saya harus membalas dendam ini hari ini. Pasti akan melapor. Ya, pasti akan melapor. Ya, pasti akan melapor. Pasti akan melapor. Semuanya. Pahlawan, mohon dengarkan saya. Sepertinya pengadilan tahu. Di sungai dan danau, kita ada banyak pejuang anti-Wan yang berani. Perkumpul di Shaolin. Jadi mereka mengirim pasukan besar untuk mengepung dan menindas. Kita orang-orang sungai dan danau, semuanya memiliki ilmu bela diri. Aku tidak akan takut pada mereka. Ini hanya tentara yang datang untuk menghalangi. Air datang untuk menutupi. Hi Zudaozai. Hanya saja kita para pahlawan Jianghu terbiasa bertarung sendirian. Jika bukan karena pedang dan tinju, ini adalah kekuatan internal King Gong. Ini adalah pertempuran tombak dan halberd. Bukan bakat kita. Jadi orang tua ini berpikir bahwa kalian para pahlawan segera tinggalkan Shaolin untuk menghindari kerusakan yang tidak perlu pada yang benar. Song berikutnya tahu. Biksu Kong Wen bermaksud baik. Pertemuan pahlawan ini diundang oleh sekolah Shaolin. Kalian tidak ingin mendapat masalah, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi mari kita merasa takut. Aku tidak bisa menjadi yang pertama melakukannya, itu benar. Jika kita mundur sekarang, maka Mizu akan menjadi kita takut pada mereka. Bukankah itu menginspirasi orang lain? Divisi ke-6 benar. Sekarang pengadilan telah mengirim pasukan besar, mungkin mencoba menangkap kita semua. Karena kita tidak punya tempat untuk pergi, generasi muda Master Kunlun memiliki satu. Mengapa kita tidak mencoba memancing mereka pergi, bertarung sampai mati di tempat lain? Benarkah, kuil kuno ribuan tahunmu tidak akan hancur dalam satu kali serangan? Master Zhang, kamu membayangkan Shaolin di mana-mana. Launa berterima kasih kepada Master Zhang atas nama Shaolin. Pahlawan. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk membunuh musuh dan melayani negara kita. Konferensi pahlawan Shaolin telah terkenal selama ribuan tahun. Tidak takut, pasti akan mengambilnya kali ini. Di bawah pimpinan Raja Ruyang dan putranya. Bixio melaporkan, Kabar Bixio. Pasukan Mongol telah tiba di kaki gunung Zhao menyerang kapan saja. Ayo Master Zhang. Kamu yang memimpin. Master Zhang. Benar. Berikan perintah. Master Zhang, si pemimpin kultus, mengeluarkan perintah. Pria. Berhenti berdiri.
berikan saja perintah. 2 banjir di Ruijin. Kamu yang memimpin. Jaga jalan utama menuju gunung. Biksu Heng Tie Guandao. Kalian tinggal bersama. Ya pergi. Tidak bisa bilang. Kamu bawa perintah api suci untuk mengirim bantuan ke gunung. Ini Jun Mohoutu. Kamu cepat bangun penghalang kalau ada serangan musuh. Hahaha. Dengan kavaleri 20.000. Kalau kamu pergi sendiri, kamu seperti mantra untuk menghentikan mobil. Berbaris ke medan perang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kompetisimu? Ribuan pasukan masuk. Kuat. Biarkan ilmu bela diri Master Zhangmu tak tertandingi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Chen Kun, bisakah kamu tutup mulut bau itu? Percaya atau tidak, aku akan menendangmu sekarang. Hahaha, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Yuan Zhen dan Pangeran Anjing ini, konspirasi sudah terbentuk lebih dari 20 tahun lalu. Kami akan mengambil dari pengkhianat ini. Pelajari rahasia Pangeran Anjing. Bukankah membunuhnya membantu Pangeran Anjing? Ya masuk akal, masuk akal. Yuan Zhen. Apakah ini Pangeran Anjing? Biarkan kamu memimpin kami ke pembantaian singa dan musnahkan kami sekaligus. Katakan yang sebenarnya. Sang putri sudah tahu sejak pagi. Changkun, apa yang kamu bicarakan? Putri berani sekali. Aku bahkan tidak bisa mengenalinya. Bukankah kita sudah setuju? Harus bekerja sama di dalam dan luar. Sekarang aku takut trik jahat. Anti eksekusi Xie Sun. Apakah kamu ingin meminjam tangan Shaolin untuk membunuhku? Kalau kau bicara omong kosong lagi, aku potong tanganmu. Potong. Kalau mau potong-potong saja tanganku. Lagi pula aku sudah hidup dan mati. Bagaimana kalau kau potong tanganku? Ini hanya menunjukkan bahwa kau bersalah sebagai pencuri. Hahaha. Pahlawan. Kau hari ini. Itu ditanam di tangan putri ini. Senior. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia pasti mencoba mengalihkan perhatian semua orang. Menabur perpecahan di sini. Wanita ini menipu kalian lagi dan lagi. Menggunakan kalian? Kenapa kalian melindunginya? Ya. Aku bertarung dengan Yuan Zhen ini. Tapi ada bukti bagus untuk apa yang dia katakan tadi. Aku juga harus percaya. Ini. Sekarang ada yang secara pribadi mengidentifikasi pria bermarga Shao ini sebagai mata-mata. Uji kalau kau melindungi lagi. Bagaimana meyakinkan? Ya, marga Shao. Kau punya kemampuan bertarung sampai mati dengan pedang dan senjata kami. Kau memanfaatkan kepercayaan Mowgli padamu. Menyusup ke dalam kami untuk memata-matai militer. Aku ingin bekerja sama dari dalam dan luar dengan Raja Ruyang. Itu sedikit terlalu tidak tahu malu. Paman Zhao pasti bukan mata-mata. Dia menyelamatkan Master Kong Wen. Abot. Laporkan ke Abot. Pasukan jauh mendekati matahari. Ruijin dan Hong Shui sudah bertarung sengit dengan mereka. Api musuh mengancam. Aku takut sudah terlambat. Tentu saja tidak akan bertahan lama. Cult Master Zhang dengan senaknya melindungi mata-mata. Dia lebih baik membiarkan rakyatnya sendiri kehilangan nyawa. Dia tidak ingin menangkap penyihir ini. Wuji bersedia mempertaruhkan nyawanya. Nona Zhao benar-benar tidak bersalah. Baik. Jangan bicara sepatah kata pun lagi. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku juga tidak ingin tahu. Tapi sekarang bala bantuan sudah sampai di gunung. Keinginan sekte-sekte adalah membunuh gadis iblis ini segera. Guru, bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Panitia, bunuh si penyihir. Menurutku kalau kita gantung si penyihir ini di puncak gunung, sebagai peringatan untuk Pangeran Anjing, mungkin bisa sangat mematahkan semangat Yuan Bing. Benar. Para senior. Semuanya tenang. Kalau kalian bunuh Nona Zhao sekarang, daripada membuat mereka patah semangat, malah akan membuat mereka marah. Menurutku sebagai generasi muda, lebih baik kita tahan dulu Nona Zhao. Kalau musuh benar-benar menyerang, kita bisa pakai dia untuk memeras Raja Ruyang. Bagaimana menurut kalian?
Mimi. Mimi Wuji. Aku salah padamu. Min. Aku sama sekali tidak ragu dengan maksudmu. Barusan. Aku hanya bisa menenangkan emosi mereka untuk menjagamu tetap aman. Kuharap kau tidak menyalahkanku. Aku tidak menyalahkanmu. Aku membuatmu merasa tersakiti. Mungkin seharusnya aku tidak ikut ke Shaolin bersamamu dari awal. Apa yang kau bicarakan ini? Jalan menuju tak terhingga. Pasti selalu ada solusinya. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan di bawah gunung sekarang? Bal bantuan sudah sementara dipukul mundur oleh bendera 5 bintang. Kembali ke kaki gunung. Sulit untuk bertempur lagi untuk sementara. Maaf. Aku tahu kau khawatir dengan ayahmu. Aku seharusnya tidak memberitahumu. Tidak apa-apa, aku ingin tahu. Hal yang paling membuatku khawatir terus terjadi. Akhir-akhir ini aku sering mimpi buruk. Mimpikan dirimu dan adegan ayah dan kakakku bertempur di medan perang. Di satu sisi ada pria yang kucintai, di satu sisi ada keluargaku. Aku ingin membantu di kedua sisi. Kedua sisi ingin melindungi, tapi aku tidak bisa membantu kedua sisi. Berhenti memikirkannya. Baiklah. Sebenarnya, aku iri dengan sepupumu. Pearl. Dia memilih beberapa orang dan hal yang bahagia untuk diingat. Lalu melupakan semua kerja keras. Ini benar-benar kebahagiaan yang besar. Pelopor pasukan ayah. Mereka diserang oleh Calling Minyak Musa dan Airbergen. 500 korban jiwa. Diperintahkan untuk mengirim pasukan ke lembah barat dan menunggu para menteri menyerang di malam hari. Itu dikelilingi oleh tebing curam. Medannya sangat berbahaya. Aku khawatir ada penyergapan. Benar, karena medan yang berbahaya. Mereka tidak akan mencurigai kita menyerang dari barat di malam hari. Bahkan jika ada penyergapan, tidak akan sebanyak itu. Kita pasti bisa mengalahkannya ya. Pemimpin mata-mata baru saja datang melapor. Bilang ada perubahan di pasukan Yuan. Menuju ke lembah barat. Aku tebak dia ingin menyerang di malam hari. Oke, tepat waktu. Maka orang tua itu sendiri akan memimpin bendera Ruijin. Memberi mereka serangan langsung. Medan di sini sangat berbahaya. Karena mereka memutuskan untuk menyerang di malam hari. Harus sangat jelas tentang lingkungan sekitar. Aku punya strategi. Ayah. Kamu sudah mengintai camp musuh selama 2 hari terakhir. Kamu pasti punya pengetahuan tentang situasi militer pihak lain. Untuk keamanan. Aku pikir lebih baik kamu yang memimpin langsung. Hei, apa maksudmu? Apa kamu pikir kakek sudah tua? Tidak bisa melakukannya lagi. Kakek, bukan itu maksudku. Hahaha, tidak apa-apa. Kakek itu pedangnya. Sangat kokoh. Jangan berdebat. Pertempuran ini diserahkan pada si tua. Tunggu si tua membunuhnya. Lalu aku akan kembali. 3 gelas kemenangan dengan cucu baikku. Kakek, bukankah ini merampas jasaku? Itu bukan HMPH. Baiklah, baiklah. Kakek, hati-hati. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Laporkan pada ayah. Di puncak gunung kamu hanya bisa sembunyi di balik batu. Selanjutnya, dilema. Apa? Menurut intel yang terpercaya.
banjir dan api. Tapi, Zhang Wuji anak itu, tidak ada di kuil Shaolin. Ayah Yunsen si tua itu, sepertinya menyembunyikan sesuatu darimu. Aku dengar para biksu di kuil Shaolin bilang. Mereka menyebutnya pembantaian singa. Ketapel. Golden Retriever, Lion Xiesun. Yaitu dia. Tapi lihat situasinya. Min Min seharusnya ada di gunung. Ayah, haruskah kita menunda? Oke. Murid-murid kepala biarawan tahu dosa mereka. Aku hanya ingin melarikan diri. Mohon juga kepala biarawan menerima. Xiesun. Aku menerimamu sebagai murid. Latihan murid belum cukup. Bagaimana bisa ada hubungan seperti itu? Aku hanya ingin menyembah di bawah pintu kepala biarawan yang kosong. Menjadi murid generasi Yuanzi. Kosong adalah kosong. Tapi juga kosong. Aku seperti manusia oke. Tidak tahu apa. Murid master. Generasi Dharma dan Buddhisme. Fantasi. Mengapa bertahan? Master kosong. Murid kosong. Tidak bersalah, tidak bekerja, tidak berbudi, tidak berjasa. Baik adalah baik. Kau milikku. Latihan rambut. Juga disebut asap jahat. Apa kau mengerti? Generasi dan hukum hanyalah bayangan. Tidak ada. Bagaimana membicarakan Ming? Amitabha. Murid Xiesun telah mencapai pencerahan hingga saat ini. Atribut kepada Buddhisme. Murid, silakan ikuti aku. Ayah angkat Wuji. Ayah angkat menerima bimbingan dari 3 guru. Daci Dawu. Dosa anak-anak tak bersalah diselesaikan satu persatu. Kau harus bahagia untuk ayah angkatmu. Jangan sedih. Ayah angkat. Amitabha. Ayah yang baik, ayah yang baik. Uji. Uji. Apa yang terjadi pada Paman Fearless? Fearless, kakekmu ada di utara tebing barat. Apa yang terjadi pada kakekku? Dia ada di ruang tenang sekarang. Pergi dan lihatlah. Suami. Kakek. Aku Wuji. Kau berjanji padaku. Tunggu sampai aku kembali untuk minum anggur kemenangan. Aku membawa anggurnya. Sudah lupa.
Liu Zimo. Pemimpin kultus Shao. Apa yang diinginkan orangmu untuk membunuh Nona Shao? Berhenti untukku. Siapa yang akan menghentikanku hari ini? Aku ingin nyawanya. Raja liar, Raja liar. Noble Janggon Impulsive. Pergi. Kau dengarkan aku. Bahkan jika kau membunuhnya itu, tidak akan membantu. Nyawa ayahmu tidak bisa diselamatkan. Minggirlah. Berhenti, jangan berhenti secara impulsif. Paman jangan pernah. Jika kau masih menganggapku sebagai pamanmu, hari ini biarkan aku masuk dan minta kepala anjing dari gadis setan ini, untuk menghormati kakekmu. Paman. Kami sama-sama sedih atas kematian kakek. Aku tidak sabar untuk membunuh si pembunuh. Tapi Zhao Min tidak bersalah. Kau membunuh kakeknya. Dia tidak akan kembali. Tidak bersalah. Shaolin. Pengepungan Wudang. Menyandera 6 sekte. Mana dari hal-hal ini yang bukan perbuatannya? Sekarang kumpulkan semua sekte bela diri di Shaolin. Untuk membantu pengadilan saat ini. Serangan pada bela diri dataran tengah. Bahkan jika seorang kakek dikuburkan di tangan Yuan Bing. Aku ingin nyawa putri Raja Ruyang ini sekarang. Sama-sama. Mengapa tidak? Paman Zhao Ming sudah lama memutuskan hubungan dengan Raja Yang. Aku tidak melakukan kesalahan pada siapapun. Kau benar-benar dibutakan oleh penyihir ini. Benar dan salah. Aku akan bertanya lagi padamu. Bunuh atau tidak? Aku akan bertanya lagi padamu. Bunuh atau tidak? Jangan bunuh. Paman tolong mundur. Kau sekarang orang luar. Atau kau memerintahkanku sebagai pemimpin? Jika kau tidak membiarkanku, jangan salahkan aku karena tidak menganggapmu sebagai pemimpin. Hei! Raja liar, Raja liar. Jangan lakukan itu, Raja liar. Lepaskan aku, jangan impulsif. Nobo. Saat ini, arus musuh. Kita tidak bisa main-main. Kau tenang. Aku sangat tenang. Sekarang sehelai daun membuatku buta. Bukan aku yang keras kepala. Pemimpin. Aku selalu blak-blakan. Selalu bilang sesuatu pengemis. Tapi hari ini kamu bisa memukulku. Panggil aku dengan nama. Aku masih harus bilang. Kamu punya hubungan baik dengan pemimpin. Sejak Shen. Dia ada untukku. Aku bisa melihat semuanya. Dia menyelamatkan Abot Kong Wen, itu benar. Tapi kita harus mendengarkan kata-kata Yun Zhen. Tidak bisa tidak waspada. Dia adalah seorang putri setelah semua. Putri Raja Ruyang. Tidak akan membuat saudara-saudara merasa dingin karena wanita ini kan. Benarkah? Yo Chuan, tolong bicara sedikit. Pemimpin Raja Ye baru saja merasakan sakit dari gurunya. Sedikit kasar. Maafkan aku. Hanya saja musuh asing sekarang. Kebencian baru dan kebencian lama. Jika Master Sekte masih melindungi Nona Shao, itu benar-benar membuat saudara-saudara merasa dingin. Mungkin kita bisa menggunakan Zhao Min untuk menekan Raja Ruyang. Kita tidak bisa mengandalkannya. Saudara-saudara. Maaf. Zhang Min bersedia meninggalkan negara untukku, mengikuti aku dengan segala cara. Dia sudah cukup menderita kesulitan dan kesedihan. Aku tidak bisa kehilangan dia. Aku tidak bisa membuatnya sulit lagi. Jika hari ini aku bersikeras pada kepalanya. Jika seseorang bersikeras melakukannya, aku tidak akan pernah diam saja. Siapa yang membuat masalah? Si Wuji kasar. Oke. Tidak takut. Tidak takut.
Menyingkir. Raja Xie. Sekarang pasukan Yuan punya Amitabha. Aku sudah melarikan diri. Duniawi. Semuanya dengan Tepen Niles Mong. Maaf tidak relevan. Permisi. Tapi kamu tahu apa? Sekarang Yuan Ji dengan 20.000 prajurit elitnya. Saudara-saudara, kita menderita kerugian besar. Jika terus seperti ini, bukan hanya Shaolin Mingjiao yang tidak bisa melapor. Bahkan rencana perlawanan kita akan hancur. Tidak ada cara lain. Saya hanya bisa meminta bantuanmu dengan terburu-buru. Biksu malang ini sudah kehilangan ilmu bela dirinya dan menjadi buta. Jika kamu datang untuk meminta bantuan melawan pengepungan Yuan Jun ke Shaolin, saya khawatir biksu malang ini tidak bisa membantumu. Kamu salah paham. Saya tidak memintamu untuk pergi berperang. Sekarang berbagai sekte besar telah bersatu, dan Shaolin yang familiar dengan medan. Kita telah mencari penyemen bagi pasukan Yuan. Hanya saja kunci keberhasilan atau kegagalan pertempuran ini. Saya membutuhkan bantuanmu. Biksu malang ini sudah menjadi seorang biksu. Bagaimana saya bisa membantumu? Untuk bertemu seseorang. Nona Zhao. Senior Xie. Kamu benar-benar milik Buddhisme. Amitabha. Saya telah bersujud di depan pintu Biksu Du. Silakan duduk. Kakek kamu sudah melepaskan masa lalu dan berkonsentrasi pada pencerahan. Zhao Min benar-benar bahagia untukmu. Kamu tidak perlu sedih. Pada dasarnya tidak ada apa-apa. Dari mana datangnya debu? Asal mula langit berbintang. Selama kamu bisa melepaskan, maka semuanya akan terlepas sepenuhnya. Saya tahu kamu melawan ayahmu demi Wuji. Kamu mengkhianati istana demi Wuji. Demi Wuji kamu berbuat benar. Dan penuh kasih sayang. Biksu malang ini berterima kasih padamu. Hei, terima kasih senior. Kamu adalah seorang sesepuh. Zhao Mingke tidak sanggup menerimanya. Silakan duduk. Kakek punya sesuatu untuk dikatakan kali ini, bukan? Kali ini, saya memang punya sesuatu untuk diminta. Biksu malang ini ada di sini. Melakukan perbaikan sebelumnya. Kamu dipercayakan. Ingin membiarkanku pergi. Tinggalkan Mowgli. Nona Zhao. Kamu memang yang terpintar dalam hal es dan salju. Aku sudah bilang. Aku membunuh tahanan itu sendirian. Bagaimana mungkin ada yang datang menemuiku? Mereka bilang akan membunuhku lebih awal untuk melampiaskan amarah. Senior Xie. Aku di sini. Aku di sini. Apakah itu benar-benar mempermalukan Wuji? Wuji sekarang. Dia adalah pemimpin Mingchul yang dikagumi para pahlawan dunia persilatan. Mereka ingin menyatukan dunia persilatan. Bersama-sama melawan musuh. Memberikan dunia yang aman bagi rakyat. Tapi Wuji demi melindungi gadis itu. Sangat mungkin berselisih dengan murid-murid geng ini. Para pahlawan dunia persilatan memiliki beberapa gesekan. Jadi aku menyalahkan gadis itu. Nona Zhao. Dari sekarang, Xie Sun akan membaca sutra untukmu setiap pagi dan malam. Berdoa agar kamu segera mendapatkan suami yang baik. Menerima 100 putra dan 1000 cucu. Karena berkah itu tak terbatas. Apakah mereka benar-benar tidak bisa menerimaku dan Wuji? Tapi Wuji tidak takut, tidak berpikir begitu dalam hatinya. Keputusan ada padamu.
Sebenarnya kakek Wuji baru saja meninggal karena luka serius. Aku mengerti. Aku ingin melindungimu. Menemui murid-murid di sekte. Saat ini sangat genting. Silakan pikirkan lagi Nona Zhao. Berhenti. Dia berhenti. Dia berhenti. Berhenti. Master Hu, terima kasih sudah berani menemuiku. Sudah lama tidak bertemu. Aku memiliki hati nurani yang bersih. Mengapa tidak berani bertemu? Yang mulia, saya telah mempercayai Anda selama bertahun-tahun. 20 tahun menghormati Anda. Anda adalah pemberontak yang mencoba menggulingkan istana. Di mata Anda saya adalah pemberontak. Tapi di mata seluruh dunia, kami adalah orang yang adil yang menggulingkan tirani. Pangeran selama bertahun-tahun. Saya ingin membunuh Anda dan pangeran kecil dengan mudah di istana. Tapi bagaimana dengan saya? Saya tidak melakukannya. Dia juga mengajari putri bela diri. Mengambilnya sebagai murid. Saya tidak memperlakukan Anda. Bersikap baik kepada pangeran. Sang Geman Lukin. Fen Yao, Anda berbicara omong kosong. Apa tujuan Anda memasuki barak sendirian? Hahaha. Yang mulia, lihatlah orang-orang Anda. Mengapa mereka semua ketakutan? Tapi saya tidak membunuh hari ini. Ini bukan provokasi. Tapi untuk menyampaikan surat ini. Ini Anda. Apa yang jelas ditulis ayah? Jika tidak, dia akan dieksekusi oleh Ming Chult dan berbagai sekte. Anda Ming Jiao hanya memiliki trik kecil ini. Lakukan apapun yang Anda inginkan dengan gadis itu. Saya Raja Ruyang hanya memiliki satu putra Kukut More. Tidak pernah memiliki putri. Ini adalah balasan dari Raja Luoyang kepada pemimpin. Pengkhianat Zhang Wuji. Berani mencoba menggunakan metode kotor seperti itu. Mengancam raja untuk mundur. Itu hanya mimpi. Putri raja sudah mati. Wanita di tangan Anda pasti penipu. Ling Qi tidak apa-apa, atau masak. Sesuka Anda. Raja tidak keberatan. Jika itu sup, berikan saya minum. Ayah saya benar. Ming Chult menggunakan saya untuk memeras tentara Yuan. Bukan pria juga bodoh. Ini pasti bukan ide Fearless. Fen Yoshi. Kamu benar-benar orang yang tidak stabil. Putri. Kita harus. Sekarang bala bantuan telah memblokir semua jalan gunung. Dia tetap tinggal di sana. Persediaan makanan di kuil Shaolin akan segera habis. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan terperangkap di gunung. Jadi memang tidak ada cara lain. Ini satu-satunya cara. Gunakan sang putri sebagai pengungkit untuk mencobanya. Apa yang kamu katakan? Pemimpin sekte, kamu berani bertindak sendiri tanpa memberitahuku. Mohon maafkan saya. Hanya saja semua orang berpikir bahwa pemimpin mempelajari perang siang dan malam. Itulah mengapa kamu tahu aku akan menentang. Putuskan untuk membunuh dulu baru bermainkan. Tentu saja, tidak ada yang bisa disembunyikan dari pemimpin sekte. Tapi itu tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya bisa dibuktikan. Sang putri bukan mata-mata yang dikirim oleh Raja Ruyang. Jika kamu memberitahu sekte-sekte besar tentang ini, aku yakin semua orang akan setuju untuk melepaskan sang putri. Apakah ada masalah dengan luka Kakak Song? Dia baik-baik saja.
Apakah kamu mencari saya? Bagaimana situasi di garis depan? Akan ada yang menang dan kalah. Tapi ada banyak dari mereka. Persediaan makanan dan rumput yang cukup selalu menang. Aku tidak tahu berapa lama Shaolin bisa bertahan. Lakukan yang terbaik. Ini adalah wasiat Wumu di pisau pembunuh naga kan. Dia berada di sepotong besi. Fontnya kecil dan sulit dibaca. Ini adalah naskah saya. Semoga dia bisa mengusir bala bantuan, menyelamatkan Shaolin. Apakah kamu akan memberikannya padaku? Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena menyelamatkan King Shu. Ziruo. Oh, terima kasih banyak. Aku membunuh sepupumu Pearl. Mengambil pisau pembunuh naga ayah angkatmu. Dan mencoba membunuh kekasihmu Zhao Min. Apakah kamu tidak membenciku? Kupikir aku akan membencimu sampai mati. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa membencimu. Hanya agar kamu merasa menyesal dan sedih. Kamu juga sudah lelah dengan senior Song akhir-akhir ini. Pulanglah dan istirahatlah lebih awal, di sisi Kak Song. Aku akan merawatmu dengan baik. Cukup, aku tidak butuh simpatimu. Jangan lihat aku dengan rasa kasihan lagi. Aku akan bertanggung jawab atas semua yang kulakukan. Naik. Ah! Tidak masuk akal. Dengan kemakmuran pasukan kita, butuh waktu lama untuk mengepung Shaolin Daddy. Satu-satunya cara adalah mundur sementara. Zhang Yuji itu sebenarnya kalah jumlah. Aku khawatir pasukan juga akan kehilangan tekad. Mereka hanya menang dengan selisih tipis. Tidak memadai. Meskipun para praktisi bela diri itu memiliki beberapa keterampilan bela diri, kita memiliki tentara dan senjata api. Jika pertempuran ini berlanjut, jangan terburu-buru. Mereka kehabisan air dan makanan. Luncurkan serangan baru. Jika kamu mendorong para pemberontak itu dengan tergesa-gesa, apakah itu akan sensitif terhadap melakukan sesuatu yang gila? Dia pantas menderita dan mati. Dengan kemampuannya, melarikan diri dari Shaolin sama sekali tidak sulit. Itu menimbulkan kecurigaan para jenderal. Aku lebih suka dia mati. 101. Min Min. Wuji. Aku khawatir Min Min telah berjanji untuk membiarkanmu pergi. Kamu bebas. Jadi, kamu telah mengalahkan ayah dan saudaraku.
Hahaha, ayo. Bersulang untuk para pelindungmu. Bersulang untukmu. Semuanya lakukan ini. Kiring, gelas kering. Untuk para pahlawan. Ayo, hahaha, oke. Semua. Diam. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kita kalah jumlah hari ini, mencapai kemenangan besar. Semua ini berkat kalian. Sekarang pasukan Yuan sedang terganggu. Saatnya kita mengambil inisiatif. Usir mereka sepenuhnya dari Shaolin. Makan dan minum malam ini. Bersemangatlah. Bertarung besok. Ayo. Kita ganti teh dengan anggur. Kering. Keringkan gelas ini. Kering, hahaha. 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 Gadis. Apakah kamu sudah tahu cara memilih? Mengapa gadis itu tidak berbicara? Pahlawan telah memutuskan untuk membebaskanmu. Tapi dendam di hati mereka belum hilang. Tidak ada gunanya kamu tinggal. Kakek. Hari itu semua orang mengatakan bahwa sekte itu jahat dan sesat. Singkirkan dan kemudian cepat. Bagaimana menurutmu? Meremehkan untuk membela. Lakukan urusanmu sendiri. Aku masih berharap semua orang bisa mengerti. Terus menjelaskan kesalahpahaman. Atau berbalik dan bersembunyi. Menyerah pada apa yang kamu inginkan. Kakek itu berlutut dan memohon padaku sebelumnya. Dan aku sangat senang. Jadi tidak mengatakan apa-apa. Tapi sekarang kamu telah memasuki Buddhisme. Dendam Lian Chengkun yang membunuh 13 anggota keluargamu. Kamu bisa pergi. Kenapa begitu? Mengapa kamu tidak bisa keluar dari dunia fana ini? Tidak bisa memberikan kehidupan yang diinginkan Wuji. Bagaimana dengan kebebasan yang kamu inginkan? Gadis. Aku cinta Wuji. Gelisah. Kecurangan pada gadis itu. Kakek tua. Kamu cinta Wuji. Aku juga cinta Wuji. Tapi kehidupan yang Fearless inginkan bukan untuk berkuasa. Yang dia inginkan adalah pergi bersamaku. Kamu sangat mencintai Wuji. Tidakkah kamu ingin Wuji aman dan bahagia? Gadis. Tidak heran Fearless hanya memikirkanmu. Aku menarik kembali hal bodoh yang kukatakan padamu sebelumnya. Min. Hei, apa kamu melihat Nona Zhao? Min. Apa yang terjadi? Min tidak ada di kuil. Aku tidak bisa menemukannya. Kabur. Pemimpin sekte, cepat periksa, apakah catatan bunuh diri Wumu masih ada? Tidak, bukunya ada padaku. Tidak apa-apa. Ini bukan saatnya kita membahas rahasia pertempuran. Biarkan dia mendengarkan diam-diam. Lalu tidak harus. Putri sudah lama berbalik melawan ayahnya. Jadi tidak perlu baginya untuk mengambil pendekatan seperti itu. Mata-mata militer. Pemimpin harus berhati-hati. Mari kita cepat menyusun kembali rencana pertempuran. Dia tidak akan pernah melakukan itu. Ada yang tidak beres di sini. Aku akan pergi mencarinya. Hei, tidak bisakah pemimpin? Pada saat ini, semua aliran bela diri bersatu. Bersumpah untuk bertempur sampai mati dengan pasukan Yuan. Pada saat genting ini, bagaimana kamu bisa pergi? Mungkin. Apa yang Raja Xie Fa tahu tentang keberadaan pemilik kabupaten? Ayah angkat. Selamat pagi ayah angkat Wuji, ayah angkat. Apa kamu tahu kemana Min pergi? Aku tidak bisa menemukannya. Sanyo bilang kamu tahu keberadaannya. Kemana dia pergi? Ayah angkat, tolong beritahu aku. Master Wuji.
Ini semua kesalahanku. Aku yang mengaturnya. Maaf. Sebenarnya aku menemukan pamanmu. Minta dia untuk membujuk Xiao Min pergi. Apa yang kamu inginkan? Lepaskan aku. Beritahu ayahmu. Pangeran, apa yang dibawa putri? Putri di sini. Kenapa putri? Ayah. Militer sedang ketat saat ini. Apa yang kamu lakukan? Mimi sapa ayah. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku tidak mengenalmu. Ayah, sekarang bukan saatnya marah. Aku tidak mengenal anakku sendiri. Dia sedang berpura-pura. Ayah, kamu masih memanggilku ayah. Jika kamu benar-benar anakku, Kamu harus mati, ayah. ayah bisa menyangkal anaknya. Tapi anak tidak bisa menyangkal ayahnya. Bahkan jika kamu akan mati, anak tidak menyesal. Ayah, kamu masih memanggil ayah. aku telah sikap keluarga Timur selama beberapa generasi. Hanya anak-anak yang mati dalam pertempuran, tidak pernah berkolaborasi dengan musuh dan mengkhianati negara. Min Min Tmore membawa aib bagi keluarga. Aku tidak bisa memaafkan. Ayahmu penyayang. Aku meminta Tuan Hituan Lu untuk membawa adikku ke sini, bukan untuk membunuhnya. Aku tahu ayah khawatir tentang keselamatan adikku. Aku memikirkan seseorang yang bisa mengalahkan musuh. Bagaimana menjaga adikku? Bagaimana aku bisa mentolerir pengkhianat ini? Militer sedang ketat saat ini. Bunuh dia untuk mengejutkan tentara. Hanya akan memberikan nama buruk bagi keluarga Temur. Berita dari kepala berita itu benar. Zhao Ming telah meninggalkan kuil Shaolin. Pemimpin sekte Zhang benar-benar tidak mengecewakan kita. Putuskan hubungan dengan penyihir itu. Kita bisa mencoba Na Wonji. Coba saja. Coba saja. Coba saja. Kakak katakan. Apakah Fearless benar-benar kejam kali ini? Putus dengan Xiao Min itu. Bukankah Wusan dan yang lainnya sudah bilang? Fearless sebenarnya sudah berjaga-jaga terhadap Xiao Min. Tadi malam tepat sebelum pertarungan. Akhirnya, aku cepat-cepat memutuskan untuk menyuruhnya meninggalkan Shaolin. Untuk menghindari kebocoran rahasia militer. Tampaknya di saat-saat penting. Uji masih tahu mana yang penting dan mana yang harus dikorbankan. Ya, aku harap begitu. Semua pahlawan maju. Bunuh pangeran anjing itu tanpa menyisakan sepotong baju besi pun. Bunuh. Saudara-saudara pengemis. Berjalanlah bersamaku, berjalan-berjalan. Cepat bawa ke sini. Berikan obatnya padaku. Ahahaha. Biarkan aku lihat. Mari kita lihat siapa lagi yang perlu dibalut ya. Paman Wuji. Mowgli, kita salah hitung. Pasukan Yuan tidak terpengaruh oleh kekalahan kemarin. Pernah semangkit.
Apalagi yang kau gunakan? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak pernah terdengar. Banyak prajurit Yuan memegang peluru petir itu. Mereka semua terlihat seperti sedang sekarat. Semangat prajurit sangat meningkat. Sini. Semua itu berkat ketulusan hati pemimpin sekte Zhang. Min Min memimpin pasukan untuk melawan kita. Tidak mungkin dia lebih baik mati daripada melakukan itu. Pemimpin sekte Zhang benar-benar sahabat baik ratu. Jiruo, apa yang ingin kau katakan? Min Min, bagaimana? Ada apa? Katakan padaku. Menurut salah satu yang meninggal, ternyata Raja Ruyang mencoba meningkatkan moral. Memerintahkan Barricade dan Herbion untuk menyusup ke kuil Shaolin semalam. Mengambil hatimu. Membunuh dengan tangan. Dan menggantung tubuhnya di pohon. Biarkan burung nasar mematuk. Minum dan hati-hati. Aku selalu gagal. Tidak hanya gagal membantumu. Aku ingin kamu merawatku. Berhenti bicara omong kosong. Pulih dengan cepat. Guangdai Amei. Everbrigd Amei. Aku dengar bala bantuan berkumpul di bawah gunung. Bersiap untuk serangan besar. Bisakah kita meninggalkan Shaolin hidup-hidup? Zhao Ming dihukum mati oleh ayahnya. Dan dia mati dengan mengerikan. Benarkah? Itu yang seharusnya dia lakukan. Aku mengerti. Orang yang paling kamu benci bukan Sang Wuji. Tapi Zhao Min. Kamu pasti sangat senang sekarang, bukan? Bala bantuan pemimpin sudah menyerang gunung. Master Min Min. Pahlawan semua menunggu instruksimu, Min Min. Kamu menertawakan aku karena bodoh. Bilang aku bukan jenderal. Catatan bunuh diri Wumu dikenal sebagai buku ajaib dunia, tapi Kuo Jing dan istrinya mati pada akhirnya. Selain aku. Cult Master Ming Ming. Jika kamu masih di sampingku, kamu pasti akan mengajariku cara keluar dari masalah, kan? Tidak, kamu tidak akan mengajariku. Kamu tidak ingin melihatku menghadapi ayahmu, benar? Hei, Ming Ming. Ceritakan tentang aku. Aku kebetulan belajar beberapa seni bela diri. Cara menggunakan tentara bukan keahlianku. Pemimpin. Dengarkan saja aku. Aku bisa mengerti perasaanmu sekarang. Tapi pasukan Yuan benar-benar akan membunuh kita. Sekarang kakku menunggu instruksimu. Jika kamu tidak memberi perintah. Kekalahan tidak bisa dihindari. Guru, kamu benar. Aku benar-benar bodoh. Prajurit macam apa yang kamu bawa untuk bertempur? Pada akhirnya bahkan kamu tidak bisa melindungi pemimpin. Hati-hati. Jangan khawatir. Ketika aku menyelesaikan apa yang harus kulakukan, aku akan menemanimu. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Kita kehilangan begitu banyak prajurit. Bagaimana pertempuran ini akan dilanjutkan? Kakak Heng, Kakak Leng. Kamu cepat bawa saudara-saudara kita ke pohon raksasa di sana. Pastikan untuk menjaganya.
Bagaimana keadaannya? Ling Ling tidak bisa bertahan lagi. Sekarang bantuan datang dari The North Face. Bagaimana dengan pemimpin? Kong Tong Pai. Silakan cepat bergerak ke utara untuk bantuan. Pegunungan di atas punggung bukit itu terjal. Kita bisa menyiapkan penyergapan. Para tetua begargang. Silakan bergabung dengan saudara-saudara Ming Jiao. Kita dalam membunuh musuh dengan berani. Mulai. Apakah ini perintah dari Cult Master Sang? Bagaimana dengan yang lain saudara-saudara? Situasinya genting. Kita semua harus bekerja sama. Berapa banyak saudara kita yang hilang dalam pertempuran kemarin? Ya. Mari kita bertahan hari ini. Fan Youshui bersinar terang. Kami melipat kamu 3. Intense Master, apakah kamu sedang membalas dendam? Lebih baik kita melawan Yuan Bing. Fan Yoshi bukan. Begargang kita sudah berseteru denganmu selama bertahun-tahun. Kamu ingin kita menderita kerugian hari ini bukan? Ya. Siapa yang memukulku? Apa yang salah denganku? Apa yang salah dengan Ming Jiao kita? Hei kakek ompong itu. Ayo mari kita berlatih. Apa yang kamu inginkan? Kamu bisa datang ke sini. Berhenti membuat masalah. Ayo lupakan saja. Semuanya. Apakah kamu harus berada di titik ini? Siapa yang lebih menyedihkan? Jangan lupa. Pasukan sekutu semuanya ada di depan kita. Dan kamu tidak sakit punggung berdiri di sini berbicara. Kenapa kamu Ming Chul tidak maju? Ya kamu pergi. Pergi apakah kamu ingin muka? Seperti semua murid sekte kulunmu. Ini lebih besar dari itu. Apa yang bisa kamu keluhkan? Raja Yin yang Amitabha. Penerima manfaat. Tenanglah. Patron Fan. Bagaimana dengan Cult Master Sang? Sekarang adalah saat dia dibutuhkan untuk memimpin gambaran besar. Master. Pemimpin kita memiliki urusan mendesak untuk ditangani. Generasi berikutnya akan memimpin untuk sementara waktu. HMPH, bukankah Sang Yuji seharusnya takut pada Yuan Bing? Diam-diam bersembunyi. Siapa yang bersembunyi? Saya dengar penyihir itu mati. Bodoh kamu yang gila. Bodoh kamu yang gila. Teman-teman, ini situasi serius. Tidak ada gunanya berdebat di sini. Seperti yang terjadi, kami 6 sekte hanya bisa mencari jalan keluar. Sekolah Kulon mematuhi perintah. Itu kami. Mundur. Ayo kita juga pergi. Hei, tidak bisa pergi. Saatnya lari, ayo pergi. Teman-teman. Ya. Ingat kenapa kalian di sini? Apa yang kalian inginkan? Cepat kembali. Kembali sekarang. Kembali. Berhenti. Hidup. Berhenti. Aku melakukan kesalahan sebentar. Bunuh paman ketujuh. Aku sudah melakukan banyak hal bodoh. Maaf Master Qi. Aku minta maaf untuk Master Ai dan Master Qi. Ayah.
Bisakah kau memaafkanku? Apakah itu baik-baik saja? Ayah dalam hidup ini. Ayah memaafkanmu. Memaafkanmu. Janji padaku. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Kau harus hidup dengan baik. Aku sangat mencintaimu. Binatang. Binatang. Paman, Paman. Ah, cepat! Kakak, Tuan kecil. Haha penyelamat. Uskup-uskup. Maaf saudara-saudara, aku terlambat. Silakan ikut aku. Master, jika kau ingin mundur, Fan memaafkanku. Pemimpin sekte You Chuan lebih baik mati daripada menyerah. Uji raja ini sudah bersumpah kepada Tuhan. Berharap untuk hidup dan mati bersama sesama percaya. Tidak pernah pergi. Selama darahku tidak habis, aku akan membunuh satu pencuri lagi. Saya tahu kalian adalah pria yang berapi-api. Arus musuh. Bagaimana bisa kalian mundur? Aku akan membawa kalian langsung ke Huanglong. Selamat datang, bunuh mereka.